Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita lanjut lagi pada materi mata pelajaran prakarya, yaitu pertemuan ke-7 dengan materi alat komunikasi masa sekarang atau biasa kita sebut modern. Baik, sebelum kita lanjut materi, sebelumnya Bapak Guru ingatkan agar kita selalu menjaga kesehatan. Walaupun masa pandemi ini kita tetap belajar di rumah kita masing-masing. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk belajar. Selalu semangat dan terus belajar. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami alat komunikasi masa sekarang atau modern. Poin kedua, peserta didik dapat memahami alat untuk membuat praktik teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat produk TIK sederhana. Nah, pada classroom nanti silahkan memberikan tanggapan, komentar berupa kesimpulan. Apabila tidak memberi kesimpulan, saya anggap tidak masuk di mata pelajaran prakarya ini. Silahkan diberi tanggapan berupa rangkuman juga bisa, ya. Nah, di sini alat komunikasi modern pada masa sekarang itu ada koran atau surat kabar. Nah, surat kabar tentu saja kalian sudah tahu ya apa itu surat kabar, koran. Nah, surat kabar dikenal pertama kali pada tahun 59 sebelum Masehi. Nah, yang kedua tahun 1605 surat kabar terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carellus bertajuk Relation. Nah, ini contoh koran ya. Saya rasa sih kalian sudah tahu bentuk koran itu seperti apa ya. Anak Pak Guru ini kan pintar-pintar semua kan. Jadi ya pasti tahu ya. Nah, radio. Nah, Pak Guru harap sih kalian radio sudah tahu juga ya. Ini gambarnya sudah jelas. Nah, ditemukan gelombang radio oleh Heinrich Hertz tahun 1887. Nah, pada 10 tahun kemudian ditemukan oleh Guglielmo Marconi membuat radio pertama tahun 1897. Nah, berarti dia 10 tahun berikutnya ada dikembangkan oleh penemu berikutnya. Nah, ini contoh video, contoh radio ya. Baik, kita lanjut. Nah, televisi ya, televisi saya rasa kalian tidak asing lagi. Saya rasa di rumah masing-masing sudah mempunyai televisi. Ini pada masa sekarang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Apabila ada berita atau kejadian yang terbaru biasanya paling banyak diumumkan di televisi. Selain itu juga banyak penayangan film-film untuk televisi ya. Pak Guru rasa ini televisi kalian sudah tahu. Keterlaluan ya kalau nggak tahu bentuk televisi ya. Nah, faksimili merupakan peralatan komunikasi untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan hasil aslinya. Nah, apabila dikirim berarti hasilnya itu hampir sama dengan hasil aslinya yang sebelum dikirim oleh pengirim. Ya. Nah, ini contoh faksimili. Ya, hampir mirip sama
telepon kabel yang biasa telepon rumah itu. Baik, Pak Guru lanjut. Nah, telepon kabel ini tadi ya, telepon kabel yaitu merupakan alat komunikasi modern yang pertama kali digunakan oleh manusia. Ya, ini pertama kali digunakan oleh manusia, alat komunikasi modern. Nah, untuk penemu telepon, materi sebelumnya sudah Pak Guru sampaikan pada materi sebelumnya, yaitu materi yang pertemuan ke-6. Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang telepon genggam ini sering disebut telepon seluler atau ponsel. Ya. Digunakan pertama kali sebagai alat komunikasi sejak modern sejak 3 April 1973. Kemudian dilengkapi dengan fitur seperti siaran radio dan televisi. Nah, telepon genggam bisa juga mendengar radio dan menonton televisi ya. Tentunya menggunakan jaringan kalau pada masa sekarang untuk televisi. Perangkat lunak seperti pemutar audio atau MP3 dan video atau MP4. Kamera digital, game, internet, WAP, GPRS, 3G. Nah, pada masa sekarang ada 4G dan 5G. Ini jaringan sudah semakin bagus dan makin lancar kalau untuk internet ya. Nah, ini untuk contoh telepon genggam pada masa sekarang ya. Sudah mengalami kemajuan dan sekarang rata-rata mempunyai Android semua ya. Pak Guru rasa HP-nya sekarang sudah canggih-canggih semua. Nah, komputer atau laptop. Nah, ini saya rasa kalian juga sudah banyak yang memiliki komputer atau laptop atau punya orang tuanya atau kakak dan abangnya. Nah, merupakan alat dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan untuk menyimpan data dan dokumen-dokumen yang penting. Ini kegunaan komputer atau laptop ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Saya rasa kalian sudah tahu ya bentuk komputer itu seperti apa. Nah, handy talkie merupakan sebuah alat komunikasi yang bentuknya mirip telepon genggam yang digunakan sebagai alat komunikasi dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio untuk komunikasi yang sifatnya sementara bisa diganti setiap saat. Ya, jadi gelombang radio untuk komunikasi itu bisa diganti setiap saat tergantung keperluan dari yang menggunakan. Nah, dia seperti ini ya. Ya, yang biasa disebut orang HT itu, HT. Ya, biasanya digunakan untuk pertunjukan, untuk panitia-panitia pertunjukan, untuk mengkoordinasi keadaan-keadaan yang terjadi pada acaranya. Nah, sekarang peralatan membuat teknologi informasi komunikasi. Ini nanti pada pertemuan berikutnya akan Pak Guru bahas lagi. Nah, pada pertama ini gergaji, mungkin kalian sudah tahu bentuk gergaji. Tang, Pak Guru rasa tang sudah tahu. Mesin bor, gunting, palu, solder, dan obeng. Ya. Baik, sekian dan terima kasih. Materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Silahkan pahami materi sebaik mungkin. Apabila kurang dipahami, silahkan kita bahas di classroom. Pak Guru siap untuk membahasnya. Baik, selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.